Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, saya sekarang berada di sebuah tempat area persawahan di waktu setelah kita menjalankan ibadah sholat subuh hari ini. Setelah kami sholat subuh dengan suasana waktu yang masih gelap, kemudian turun dari masjid, kita jalan ke sawah, suasana sudah mulai terang. Sangat pas kiranya dan sangat sesuai dengan apa yang difirmankan di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal arkhilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Pergantian waktu, penciptaan langit dan bumi, dan pergantian waktu dari malam menuju siang dan sebaliknya dari siang menuju malam, ini bagian dari penciptaan dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang bisa merasakan dan bisa memaknainya dengan pemaknaan yang baik tidak lain adalah ulul albab, orang yang memberdayakan pikirannya, akalnya dan otaknya untuk semakin merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ulul albab. Bahkan di ayat selanjutnya, ulul albab lebih konkretnya lagi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang alladzina ulul albab, alladzina yadhkurunallah, yang zikir selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyamah, zikir kepada Gusti Allah dalam keadaan qiyamah, sedang berdiri, sedang bangun, tidur, dan kita sadar seperti saat ini. Wa qu'udan, kemudian dalam keadaan duduk, istirahat. Wa 'ala junubihim, dan sedang akan beranjak untuk istirahat menuju tidurnya. Maka itu tipikal yang pertama, yadhkurunallah, tipikal yang pertama dari ulul albab, yang zikir dan ingat kepada Allah di waktu kapanpun dan dimanapun. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab itu tipikal yang keduanya adalah yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memberdayakan akalnya untuk yatafakkar, berpikir, mengolah pikirnya, fi khalqis samawati wal ard, memikirkan gejala-gejala atau fenomena-fenomena penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bisa kita saksikan di dalam video ini bagaimana sinar matahari mulai terbit menyinari belahan bumi di sebelahnya. Sedangkan bumi kita yang kita ijak sebelumnya adalah gelap, kemudian terbitlah matahari menjadi terang benderang seperti ini. Coba lihat itu, matahari dari ufuknya sudah mulai kelihatan. Ini bagi kita sebuah hal materi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak dari kuasanya Allah, tidak akan mungkin terjadi hal-hal yang seperti ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tentu semua yang ditunjukkan Gusti Allah kepada kita semuanya, baik tentang apa yang ada di langit maupun tentang apa yang ada di bumi, tentu semuanya tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan mengandung nilai sebuah hikmah, ya,
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ini adalah mengandung hikmah yang begitu dalam bagi kita yang yadhkurunallah yang pertama, dan yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Yang pertama yang zikir kepada Gusti Allah dan yang mau memberdayakan akalnya dan otaknya untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Itu sekiranya hal yang bisa kita petik dari hal yang luar biasa ini. Di belakang saya ini juga ada kompleks makam, ya. Ini juga mengandung satu pelajaran yang berharga, ya, bagaimana kita hidup ini hakikatnya nanti adalah kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, kembali kepada tanah asal mula kejadian kita. Ini juga mengandung hal yang bisa kita petik hikmahnya, ya, sehingga kita menjadi orang yang lebih bijak lagi. Dan banyak lagi materinya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya surat Ali Imran ayat 159 bicara tentang demokrasi, ya, konsep demokrasi yang ada di muka bumi ini. Agama kita sangat-sangat pro kepada demokrasi. Itu ditunjukkan dengan ayat fabima rahmatim minallahi lintalahum, dan sebab kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, kamu wahai Muhammad mampu melunakkan hati mereka. Lintalahum. Kenapa hati mereka bisa lunak? Karena Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kekuatan Gusti Allah untuk bersikap lemah lembut. Sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andaikan wahai Muhammad kau kau keras kepala, bicaranya keras, kemudian emosian, suka marah-marah. Ghalidhul qalbi itu adalah hati yang keras, hati yang suka menunjukkan kerasnya kepada orang lain, keras yang membuat orang lain takut. Lam faddu min haulik, pasti mereka, orang-orang yang ada di sekitarmu wahai Muhammad, pasti akan meninggalkan kamu. Fa'fu anhum, oleh karena itu fa'fu anhum wastaghfir lahum. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka wahai Muhammad. Wastaghfir lahum, mintakan ampunan kepada mereka wahai Muhammad. Ya, karena kau dengan sifat-sifatmu yang lemah lembut, tidak suka berbuat kekerasan, ya, mereka maafkanlah. Mintakanlah ampun kepada mereka. Wasyawirhum fil amr, dan jangan lupa ajak musyawarah mereka wahai Muhammad dalam memutuskan suatu perkara. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lalu jangan lupa wahai Muhammad, pesankan kepada mereka dan kepada umatmu, jika kamu menginginkan suatu hal, sangat merencanakan suatu hal dalam masa depanmu, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Gusti Allah, serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu merencanakan apa saja wahai Muhammad, ingat semuanya adalah atas izin Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Semuanya yang punya adalah Allah, maka serahkanlah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tipologi orang-orang
demokratis, orang-orang yang bersifat demokratis dalam konsep agama kita. Tidak melupakan Allah, bahwa itu semua adalah bagian dari kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang-orang yang bertawakal. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini benar-benar kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ayo, kita dalam menjalankan segala hal, kegiatan apapun yang sifatnya adalah duniawiyah, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Lakukan proses-proses demokratisasi. Kemudian jangan lupa serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah usaha, jangan lupa imbangi dengan tawakal kepada Allah. Semuanya bergantung kepada Allah, karena Allah pada akhirnya sebagai eksekutornya yang mentakdirkan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anakku sekalian. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Semoga ayat-ayat Al-Quran di surat Ali Imran, baik tentang demokrasi Ali Imran 159 maupun ayat-ayat tentang berpikir kritis Ali Imran 190-191 dapat kita pahami dan kita jalankan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.